Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi, di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputradewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Mengapa Sriwijaya disebut kerajaan maritim? Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim karena memiliki keterkaitan yang erat dengan laut. Hal ini dibuktikan dengan letak strategisnya di tepi Sungai Musi dan Selat Malaka, kekuatan armada lautnya yang kuat, dan kegiatan perdagangannya yang maju. Pada masanya Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat yang mampu menjamin keamanan di jalur-jalur pelayaran yang menuju Sriwijaya. Dimulai pada abad ke-7, pendiri kerajaan ini adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Keterangan tersebut tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Prasasti Gedokan Bukit 682 Masehi dan Prasasti Talangtua 684 Masehi. Penjelasan Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dalam Prasasti Gedokan Bukit juga menceritakan bahwa Dapunta Hyang mengadakan perjalanan dengan 20.000 tentara dari Minangga Taman ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Sedangkan pada kejayaan Kerajaan Sriwijaya, puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyatnya pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal dagang yang melintas. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat supaya dapat mengatasi gangguan dari jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, China, dan bangsa-bangsa lain. Selain menonjol di bidang maritim, kerajaan Sriwijaya juga maju di bidang politik dan ekonomi dan juga agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Raja Balaputradewa juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewapala. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputradewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut menandakan Balaputradewa memperhatikan ilmu pengetahuan bagian generasi muda. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di Desa Kota Kapur, Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Prasasti Kota Kapur berisi tentang persumpahan dan kutukan Datu Sriwijaya kepada orang yang berbuat jahat seperti memberontak atau bersekongkol dengan pemberontak, tidak berperilaku hormat, takluk. Prasasti Karangberahi merupakan sebuah prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh kontrolir L.M. Berkhout di tepian Batang Merangin. Prasasti ini terletak di Desa Karangberahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Prasasti dibuat dari bahan batu andesit dengan ukuran 90 x 90 x 10 cm. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno, ditulis dalam aksara Palawa dengan pertanggalan abad ke-7 Masehi. Candi Bahal, Biar Bahal, atau Candi Pertiwi adalah kompleks candi Buddha aliran Vajrayana yang terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Pertiwi, Kabupaten Padang, Lawas Utara, Sumatera Utara, sekitar 3 jam perjalanan dari kota Padang, Sidempuan, atau berjarak sekitar 400 km dari kota Medan. Candi ini terbuat dari bahan bata merah
dan diduga berasal dari sekitar abad ke-11 dan dikaitkan dengan Kerajaan Panai, salah satu pelabuhan di pesisir Selat Malaka yang ditaklukkan dan menjadi bagian dari Mandala Sriwijaya.